Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat FDK, bertemu lagi di The Podcast, podcastnya Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel, Surabaya. Aku, Aisyah dan Naila, akan menemani kalian selama 10 menit ke depan. Sobat FDK, tahu nggak sih kalau di fakultas kita itu ada yang namanya laboratorium yang memfasilitasi kita bukan hanya di bidang yang akademis saja. Jadi di fakultas kita ini kita nggak hanya belajar akademis teori, tapi kita juga dikasih fasilitas untuk belajar praktiknya. Salah satunya kita akan ngobrol bareng laboratorium yang ada di sini nih, ada kakak-kakak ini. Oke, langsung aja ya Sobat FDK, kita kenalan dengan kakak-kakak yang ada di sini. Boleh nih dari kakak yang paling cantik dulu nih, kenalan namanya siapa? Oke, hai semuanya, Sobat FDK. Perkenalin, aku Amelia Safitri dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam. Ya, nah, sekarang ini lagi semester 5 nih. Dan kebetulan aku juga alhamdulillah diamanai jadi koordinator di laboratorium PMI. Untuk kakaknya. Terima kasih. Halo semuanya, halo Sobat FDK. Saya Muhammad Salis Fahmi, atau biasa dipanggil Kak Salis atau Fahmi. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam atau PKI, dan sekarang semester 5 dan juga sedang diamanai, sedang memegang koordinator sebagai laboratorium PK. Oke. Jadi ini dari laboratorium PMI dan juga dari laboratorium BKI. Boleh nih untuk Sobat FDK dijelasin fokus utama dan juga mungkin unggulan-unggulan atau keunggulan dari laboratorium masing-masing. Dari kakaknya dulu boleh? Oke, baik. Saya mulai dari program unggulan dari lab kami ya, tentunya lab BKI. Sebelum saya jelaskan itu, saya mau awal dulu kalau BKI itu kan awalnya dari konseling ya Kak. Jadi kayak apa, kita itu nggak bisa belajar secara hanya teori dan materi tentang bimbingan dan konseling itu tanpa praktek. Jadi fokus utama di laboratorium kami, tentunya laboratorium BKI, itu adalah tentang bagaimana mengelola dan juga mengembangkan selalu bagaimana praktek secara benar, gak hanya secara materi ketika kita langsung berhadapan dengan klien. Perlu diketahui, proses konseling selalu melibatkan konselor sama klien. Iya. Nah, kita di situ pasti fokus utamanya bagaimana sih caranya kita menangani konseli atau klien secara langsung dengan efektif, tepat, dan juga tidak menjudge. Soalnya konseling itu, ini sedikit cerita, kalau saya pahamnya itu konseling itu ternyata kita bukan menyelesaikan masalah. Ketika kita datang nih, kita sebagai klien, kita datang ke konselor. Tujuan konselor di situ bukan menyelesaikan, tapi hanya sekedar membantu. Semua keputusan dan semua permasalahan pada diri klien sendiri itu keputusannya juga ada di tangannya sendiri. Jadi saya mengambil dari konseling humanisme bahwa percaya atau nggak percaya, semua keputusan dan semua penyelesaian masalah itu ada di dalam dirinya sendiri. Jadi pasti yang fokus utama kita adalah bagaimana kita caranya agar mengembangkan terutama mahasiswa-mahasiswa yang bergabung di lab kami itu bisa melayani dengan baik kepada klien-klien di luar sana, tentunya dari Sobat FDK, untuk bisa menyelesaikan jalan keluar masalahnya. Intinya seperti itu. Jadi mungkin teori yang sudah didapatkan di mata kuliah nanti bisa langsung dipraktikkan ya. Kalau dari lab PMI sendiri nih, kalau dari lab PMI nih, lab PMI ini sebenarnya terbagi jadi dua lagi Kak. Lab PMI ini ada lab TTG namanya sama lab GIS. Lab TTG itu kepanjangannya dari teknologi tepat guna, atau biasanya kita sebut kayak teknologi sederhana lah, ramah lingkungan gitu. Kalau lab GIS ini atau kita sebut biasanya buat pemetaan di PMI, tentunya kayak nggak asing gitu kalau kita nyebut pemetaan. Soalnya di lab PMI, TTG atau GIS ini kita anak laboratorium ini difasilitasi untuk bisa mengelola bagaimana caranya untuk mengaplikasikan
dari teori-teori yang diberi di kelas ataupun di luar kelas itu dengan beberapa teknik ya. Misal kalau di TTG itu kita membuat komposter, biogas ataupun yang lainnya. Ya kayak teknologi yang ramah lingkungan lah intinya. Kalau di GIS beda lagi. Kalau di GIS ini kita biasanya lebih kayak apa ya? Kayak pemetaan wilayah gitu. GIS ini kan kepanjangan dari Geografi Informasi Sistem atau biasanya kita gunakan untuk pemetaan wilayah untuk melihat sektor-sektor di desa itu ada apa aja. Itu kita bisa menggunakan lab GIS ini. Lab GIS. Gitu sih Kak. Kalau keunggulannya dari lab PMI sendiri itu kita bisa mengintegrasikan dua keilmuan yaitu antara teknologi dan juga teknik pemetaan data spasial ini gitu. Wah, jadi ternyata teman-teman di lab PMI itu dibagi menjadi 2, lab TTG dan juga lab GIS. Oke, lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Apa sih program unggulan ataupun kegiatan-kegiatan unggulan yang biasanya dilakukan dari laboratorium-laboratorium Kakak? Boleh nih sekarang dari lab PMI dulu dijelaskan. Dari lab PMI dulu ya. Kalau program unggulan dari lab PMI kan tadi kan dibagi 2 nih. Nah, kalau di PMI yang TTG nih, kita itu udah ada program kerja seperti pembuatan hidroponik, terus Ada pembuatan bikiannya. terus kita membuat juga komposter atau melakukan apa ya, pembuatan pupuk organik melalui apa ya, pengumpulan sampah-sampah rumah tangga, terus sampah-sampah coklat atau sampah coklat itu biasanya kita deskripsikan kayak apa ya, daun kering gitu kan, nanti kita olah lagi gitu. Kalau di lab GIS itu kita udah melakukan pemetaan digital dengan menggunakan drone. Ini nih bedanya lab sama apa ya, teori di dalam kelas. Kalau di dalam kelas kita hanya menggunakan aplikasi saja, tetapi kalau di laboratorium kita itu bisa menggunakan pemetaan itu secara digital melalui drone gitu. Jadi kita itu difasilitasi Kak di laboratorium GIS ini pemetaannya secara digital. Iya, jadi untuk teman-teman ya yang hanya belajar lewat aplikasi ataupun belajar cuman di angan-angan, akhirnya bisa belajar pakai drone dan benar-benar dilakukan di lab PMI ini, terutama di lab GIS itu ya Kak ya. Benar. Terus ini Kak ada program kerja yang soon akan dilaksanakan nih. Ini tunggu aja buat sobat-sobat FDK tentunya ya. Kita bakalan ada bootcamp yang diadakan langsung dari laboratorium PMI. Tentunya kita akan ngangkat tema dan judulnya menyusul. Judulnya nanti coming soon ya kan. So, jadi ikuti terus kegiatan kita. Oke, jadi untuk teman-teman abis di-spill sedikit nih sama Kak Amel soal kegiatan yang bakal dilakuin oleh lab PMI. Oke, langsung kalau dari kakaknya sendiri gimana kalau dari lab BKI? Oke, kalau program unggulan sebenarnya semua itu termasuk program unggulan Kak. Tapi ada beberapa di lab kami itu beberapa divisi yang memang khusus untuk membuat acara-acara besar. Biasanya saya sebut sedikit namanya divisi Humas and Training. Divisi Humas and Training ini nggak hanya sekedar untuk memanggil tamu, mengundang para tamu, namun juga selalu membuat seperti tadi kayak bootcamp ataupun acara yang lain gitu gede-gede banget. Jadi kayak untuk program unggulannya yang pasti kami ada 2 kategori. Yang satu ini untuk anggota lab kami sendiri, tentunya untuk pengembangan skill menjadi seorang konselor yang efektif. Yang kedua ini untuk umum. Jadi program unggulannya ada 2 kategori, yang satu untuk anggota lab kami sendiri, yang satunya untuk umum. Jadi semua untuk sobat FDK nanti pasti akan ada program unggulan dari lab kami. Tentunya ditunggu aja. Dan juga mungkin saya spill sedikit juga untuk program unggulan dari salah satu program unggulan untuk anggota lab kami sendiri, tentunya seperti ini, kami ada pelatihan seperti konseling menggunakan teknik hipnoterapi. Nah, ini juga yang membimbing kami itu nggak main-main loh dosennya.
Pak Arif. Dan juga ada juga art terapi, itu kayak kita melukis ataupun mengekspresikan diri kita ketika sedang bermasalah, itu kita mengekspresinya lewat apapun, ya dengerin musik, menulis, bahkan bernyanyi, itu bisa tuh meredakan emosi dalam diri. Dan juga yang ini yang sedang kami kembangkan itu dari dosen-dosen kami juga, kami sedang mengembangkan proses konseling secara Qur'ani. Jadi konseling Qur'ani itu kayak kita baca Quran, tapi juga selalu memaknai arti di dalam setiap huruf atau lafadz. Nah itu ada makna yang terkandung dalam apa di dalam situ. Itu yang akan nanti kembangkan lagi untuk menjadi sebuah statement ataupun riset untuk sebuah solusi untuk mengembangkan skill terbaru dari Lab BKI. Wah, jadi bukan hanya belajar untuk bertemu klien, tapi ternyata nanti ada bootcamp tersendiri ya untuk Lab BKI. Jadi ada ilmu-ilmu baru yang akan dikawal dengan dosen-dosen yang tentunya sangat ahli di bidangnya. Wah, keren banget. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Setelah ini kan bakal banyak sekali mahasiswa-mahasiswa baru nih yang tentunya baru memasuki dunia perkuliahan, butuh tahu dengan banyak hal. Jadi boleh nih mahasiswa baru ataupun mahasiswa yang lain nih dari Sobat FDK yang belum paham tentang lab-lab dari lab-lab kakak ini, bisa dijelaskan alasan perlu mempertimbangkan untuk join di lab ini. Boleh dari kakaknya dulu? Oke, baik. Alasan kenapa mahasiswa harus join di lab kami, karena tentunya yang seperti saya bilang tadi itu, kalau kita mau proses belajar konseling itu nggak hanya harus secara teori dan materi. Soalnya nggak bisa kalau begitu. Kita harus datang, duduk, bertemu dengan klien secara langsung di hadapan kita, dan itu memerlukan teknik-teknik ataupun cara agar kita bisa menjadi seorang konselor yang efektif. Contohnya nih, ketika di kelas ada mendapat mata kuliah seperti keterampilan komunikasi konseling. Nah, tapi gimana sih cara ngobrolnya yang efektif? Gimana sih cara nerapannya itu? Nah, pastinya akan riset, akan lebih enak lagi tuh kita belajar lebih dalam, nggak hanya secara teori, tapi secara praktik bersama dosen-dosen yang ngajar yang hebat-hebat juga, itu ketika di lab BKI. Seperti itu tuh, Kak. Oke, udah denger sobat-sobat FDK. Lanjut, kita dengerin yang kalau dari lab PM ini. Boleh nih, Kak? Buat Sobat FDK, terutama yang mahasiswa baru ya. Kalau di lab PM ini, terutama semua mahasiswa, terutama prodi PMI, kalau kalian emang sangat tertarik dengan teknologi sederhana, TTG dan Lab QGIS, bisa banget nih join di laboratorium kita karena banyak banget ilmu-ilmu baru, ilmu terapan yang juga nanti melatih soft skill, juga hard skill kalian di lab ini. Karena kita nggak menutup kemungkinan hanya belajar secara materi aja, tetapi kita dituntut langsung untuk ini loh praktiknya kayak gini. Itu. Jadi kita harus buktikan kalau di lab PM ini itu berdampak nyata banget gitu loh. Teknologinya sederhana, juga bisa berdampak nyata. Jadi jangan ragu kalau kalian mau masuk di lab PMI, udah pasti banyak sekali benefit yang kalian nggak bakal temukan hanya materi di dalam kelas aja. Tuh. Iya gitu ya Kak ya. Terus nih nanti apabila ada mahasiswa baru yang kayak aku sebenarnya pengen ikut nih Kak, tapi aku nggak ada keterampilan di situ, aku nggak punya pengalaman, aku nggak berani nih Kak. Mungkin bisa dikasih motivasi buat mereka dari Kak Amel dulu nih. Oke, untuk mahasiswa yang mungkin kayak merasa aku nggak bisa nih gitu, tapi aku pengen join ya, dari itu struggle-nya. Nanti buat para mahasiswa baru atau yang mau gabung di lab kita, itu tentunya kita itu nggak lihat dari seberapa kalian bisa dari ahlinya gitu loh, tetapi kita itu melihat dari seberapa niat dan kemampuan untuk terus belajar. Karena kalau kemampuan secara teknis itu bisa dilatih. Bisa dilatih. Gitu. Jadi mau dulu, kalau kita mempunyai kemauan, nanti bisa
jadi kemampuan. Oke, kalau dari kakak sendiri nih? Oke, terutama untuk yang mahasiswa baru ya, sama teman-teman yang mungkin udah tahu dari FTK di Lab BKI, kami juga tadi saya sebutkan dari Kak Meli itu bahwa benefitnya itu banyak banget. Terutama ketika kita masuk di BKI, di Lab BKI maksudnya, satu hal yang saya sampai sekarang saya ingat itu adalah kita bisa lebih dekat dan juga lebih tahu bagaimana caranya kita proses langsung dengan konseli atau klien, menangani secara konseling itu gimana. Terutama para dosen hebat-hebat yang sudah membimbing kami dan juga apa ya, kita selalu dibimbing terus-menerus di dalam lab kami itu. Makanya kalau benefit di lab BK itu kita dapat ilmu, kita dapat prakteknya langsung, terus oh ya, ini yang juga merupakan spesial dari lab kami. Jadi kalau di lab BK ini kita nggak hanya sekedar belajar praktek sama teori, namun juga kita biasanya diajak nih Kak untuk melakukan beberapa penelitian ketika dosen mengajaknya. Seperti itu. Mungkin di tahun kemarin atau di tahun-tahun sebelumnya ada beberapa dosen yang melibatkan dari anggota lab BKI untuk melakukan studi penelitian atau waktu itu S3-nya. Jadi kami diminta untuk membantu dan itu benar-benar saya sampai sekarang ingat banget, oh ternyata di lab BK itu benar-benar kita dibimbing, kita lebih dekat dengan dosen dan juga kita tahu tuh caranya gimana sih cara menangani proses konseling yang efektif seperti itu. Oke. Terus nih Kak, mungkin bisa dikasih tahu nih ke teman-teman, nanti informasi pendaftaran atau sebagainya bisa diakses di mana dan mungkin kapan untuk mahasiswa-mahasiswa baru yang pengen join di laboratorium Kakak? Dari Kakak dulu. Oke, untuk yang mahasiswa baru dan juga untuk sobat FTK, pastinya kami untuk buka ataupun open recruitment-nya yang pasti di semester genap. Oke. Dan juga intinya ditunggu aja keseruan-keseruan ketika yang mahasiswa baru nanti baru masuk. Tapi nggak bakal ketinggalan tuh ada event-event besar yang akan dilakukan oleh Lab DKI. Tentunya kayak gitu Kak. Oke, kalau dari LPMI? Kalau dari lab PMG, insya Allah akan dibuka open recruitment atau pendaftaran anggota lab baru nih. Itu setelah acara bootcamp. Jadi tunggu aja, kalian pantengin terus IG-nya Laboratorium TTG GIS FDK. Nah itu di situ nanti bakal kita share pengumuman ataupun informasi apapun nanti di sana. Jadi tunggu aja gitu. Insya Allah semester ini sih. Oke. Nah, sobat-sobat FDK ataupun calon sobat FDK yang sudah melihat dan juga mendengarkan nih penjelasan dari Lab BKI dan juga Lab PMI. Kalau buat kalian yang masih ragu, bisa diyakinin lagi hatinya dan dipersiapkan dirinya untuk join bareng di lab-lab ini. Oke, sekali lagi terima kasih buat kakak-kakak yang sudah menyempatkan waktu. Oke semuanya, saya Aisyah dan Naila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.